Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita Batu Raja Learning Center. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang materi IPA yang berhubungan dengan tahap pertumbuhan manusia dan ciri-cirinya. Sebelum kita membahas tentang ciri-cirinya, kakak akan membahas terlebih dahulu perkembangan yang terjadi pada pertumbuhan si kecil atau balita. Seiring dengan pertumbuhan si kecil, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Nah, kenapa demikian? Karena bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan, berbeda dengan orang dewasa. Namun pada saat anak beranjak balita, mereka belajar mulai dari merangkak, kemudian berjalan, hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh dan cara mendidik, makanan, jenis mainan, dan lingkungan sekitar akan memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan fisik mereka. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping. Gambar di samping menjelaskan mulai dari anak usia di bawah 5 tahun atau disebut balita, kemudian anak-anak usia 6-10 tahun, dan memasuki masa remaja, dan kemudian dewasa. Dan terakhir yaitu masa manula atau manusia yang lanjut usia 50 tahun ke atas. Yang pertama, masa balita. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Ciri-ciri masa balita adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik sangat pesat, dan yang kedua, perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkap, berjalan, kemudian berlari. Dan yang ketiga, perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, kemudian berbicara. Dan yang terakhir, perkembangan kemudian seperti bertepuk tangan, meminta minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. Pertumbuhan selanjutnya yaitu anak-anak usia 6-10 tahun. Ciri-ciri masa anak-anak sebagai berikut. Yang pertama, mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Nah, contohnya seperti mulai beradaptasi dengan orang tuanya, teman-teman, bahkan dengan kebiasaan yang ada di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu rasa ingin tahu sangat besar. Maksudnya di sini adalah rasa penasaran tentang tumbuhan atau hewan. Dan yang ketiga yaitu keinginan untuk sesuatu sangat besar. Contohnya seperti ingin bersepeda bersama teman-teman. Yang keempat, mengenal baik dan buruk. Contohnya saat main menggunakan alas kaki agar kaki terhindar dari bahaya. Dan yang terakhir yaitu emosi masih berubah-ubah. Nah, wajar saja jika anak-anak di usia 6-10 tahun ini emosinya masih stabil dan belum bisa mengendalikan emosinya. Berikutnya pertumbuhan masa remaja. Masa remaja ini mulai dari usia 11-18 tahun. Pada masa puber terjadi perubahan fisik dan psikologi yang pesat. Anak perempuan lebih cepat mengalami masa puber daripada anak laki-laki. Nah, mengapa demikian? Karena perubahan fisik yang terjadi pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Yang pertama, pertumbuhan pada laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Nah, ciri-ciri kelamin sekunder yaitu yang pertama, dada menjadi lebar dan bidang. Yang kedua, suara membesar dan berat. Dan yang ketiga, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Dan yang terakhir yaitu jakun membesar. Berbeda dengan pertumbuhan perempuan. Masa puber seorang perempuan dimulai ketika organ-organ reproduksi perempuan telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan menstruasi, yaitu keluarnya darah dari vagina akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Ciri-ciri kelamin sekunder yaitu yang pertama, perubahan pada payudara dan pinggul membesar. Dan yang kedua, kulit menjadi halus. Ketiga, suara kecil dan lembut. Dan yang keempat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Dan pertumbuhan yang terakhir yaitu manula atau disebut sebagai manusia lanjut usia atau 50 tahun ke atas. Ciri-ciri manula sebagai berikut. Yang pertama, penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. Hal inilah yang sering terjadi pada nenek dan kakek kita di rumah. Dan yang kedua, gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau yang disebut osteoporosis. Yang ketiga, tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Dan yang terakhir, khususnya pada wanita ditandai dengan berhentinya menstruasi karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang lagi. Oke, sekian penjelasan hari ini tentang pertumbuhan manusia dan ciri-cirinya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.